Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Ruwaida Anissa, biasa dipanggil Hasna. Saya dari kelas 11 MIPA 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu bab pendidikan agama Islam yang ada di kelas 11, yaitu beriman kepada kitab Allah. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan semua kitab-kitab Allah. Yang saya jelaskan hanya kitab yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan di kota Madinah. Kitab Al-Quran berbahasa Arab, diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril dan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Jika membacanya termasuk ibadah. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli, menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. Yang pertama, untuk menguatkan dan menetapkan hati Rasulullah, yang dijelaskan sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan benar. Yang kedua, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Yang ketiga, memudahkan untuk diingat dan dihafal. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur sangat mudah bagi manusia untuk menghafal serta memahaminya. Terlebih bagi yang buta huruf seperti orang Arab pada masa itu. Sehingga hal ini membantu mereka menghafal serta memahami ayat-ayatnya. Para sahabat langsung dapat menghafalkannya dengan baik, memahami maknanya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya Umar bin Khattab pernah berkata, pelajarilah Al-Quran 5 ayat, karena Jibril turun membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebanyak 5 ayat. Hadis riwayat Baihaqi. Yang keempat, untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Orang-orang kafir menganggap aneh jika kitab suci diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian Allah menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang sebanding dengan Al-Quran. Ternyata orang-orang kafir tersebut tidak sanggup membuatnya seperti Al-Quran. Apalagi untuk membuat satu kitab langsung jadi lengkap. Yang kelima, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sebab wahyu yang turun secara bertahap itu menurut peristiwa, kondisi, dan situasi yang mengiringinya. Tentu akan lebih kuat dan menancap dan terkesan di hati sang menerima wahyu tersebut, yakni Rasulullah SAW. Yang keenam, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.